keresahan masyarakat, yakni kejadian pada tanggal 27 hari Senin siang pukul 14.30 siang bolong, di mana pelaku dengan senjata api yang telah viral masuk di salah satu agen toko di wilayah Cilacap dengan cara memaksa korban untuk membuka laci, kemudian menyeret korban atau pemilik tuan rumah bernama Nasikun untuk keluar, dipukul oleh pelaku dan ditembak lututnya. Kemudian pelaku masuk lagi ke rumah korban untuk ngambil uang berikut DVR CCTV untuk menghilangkan barang bukti. Setelah itu pelaku keluar, ada masyarakat yang berusaha menolong atas nama Gunawan, ditembak lagi oleh pelaku, terkena lututnya. Jadi korban ditembak kena tumitnya, kemudian Gunawan ditembak oleh pelaku ini kena lututnya, yang satu tumit, yang satu lutut. Rekan-rekan wartawan, ungkap kasus ini pada tanggal 27 jam 2 siang kita telah bentuk tim Jatantras Resmo Polda dan Polresta Cilacap dengan metode scientific crime investigation yang kita punyai, Inavis Lapor kita gunakan, metode scientific petral kita laksanakan. Kemudian kita kembangkan pada tanggal 30. Jadi saya ulangi, 3 hari bisa kita ungkap. Pertama saudara Buang kita tangkap di wilayah Pandeglang, Banten. Kemudian kita kembangkan lagi tanggal 1 hari berikutnya kita tangkap saudara Sugiono dan Iwan di daerah Oku. Jadi masuk Palembang, perbatasan Lampung. Di tangan tersangka saudara Sugiono, di rumahnya kita temukan lagi senjata api yang diduga senjata api 2. Jadi senjata api ini kita temukan 3 ya? Rumah Iwan di 4. Jadi senjata api rakitan yang diduga senjata api rakitan itu 4 kita temukan di saudara Iwan. Kemudian rekan-rekan sekalian, ini merupakan suatu pengungkapan yang untuk menjadi pembelajaran kita. Barang bukti yang diamankan adalah mereka menggunakan 2 kendaraan, yaitu 1 unit kendaraan Grand warna hitam dan Beat warna hitam. Kemudian 4 pucuk senjata jenis revolver yang diduga rakitan, 27 amunisi yang terdiri dari 21 amunisi kaliber 38. Kemudian 6 amunisi kaliber 9 mm, 4 unit handphone dari tersangka, kemudian 4 pecahan butir proyektil. Jadi proyektil yang 2 itu dari tubuh korban. Jadi korban itu kena tumit, itu rekoset bisa kita ambil. Kemudian yang 1 kena tumit, rekoset bisa kita ambil. Jadi Inavis Lapor kita sudah identifikasi, yang 2 tembakan di luar. Jadi 4 tembakan di TKP bisa kita identifikasi, 1 tembakan hilang. Kemudian 1 buah jaket, 1 pasang sepatu, dan uang 2.500.000. Pemeriksaan awal terhadap saksi, 6 orang saksi, uangnya adalah sekitar 100 juta. Pengembangan yang kita lakukan bahwa tersangka bagi-bagi uang, termasuk sudah dibuat belanja. Jadi setelah di TKP, mereka pergi ke nyebrang ke sungai, menghilangkan barang bukti, jaket, DVR, CCTV dibuang di sungai, belum kita temukan. Kemudian kita lakukan pengejaran. Jadi dalam waktu 3 hari bisa kita lakukan pengungkapan. Ini adalah ungkap kasus terkait dengan curas. Pasal yang disangkakan adalah 365. Jadi 365 ayat 2 ke 1 dan ke 2, hukumannya maksimal 12 tahun.
Kemudian yang bersangkutan pada saat proses penangkapan berusaha mengelabui bertugas dan melawan bahkan kabur, sehingga secara spontan anggota melakukan tindakan keras terukur pada pelaku. Oleh karena itu, rekan-rekan wartawan, saya himbau kepada masyarakat, kiranya dengan perkembangan situasi menjelang Ramadan dan bulan suci Ramadan, apabila mengambil uang di bank, kemudian di ATM, diminta pengawalan polisi tanpa dipungut biaya. Dan ini merupakan pengungkapan kasus di wilayah kita yang kedua. Yang pertama kita ungkap kasus di Jepara, itu pelaku nasabah. Oleh karena itu masyarakat, untuk bagi para pelaku, saya warning agar tidak coba-coba untuk melakukan kejahatan di wilayah Jawa Tengah. Kalian boleh pergi sembunyi, kabur, tetapi Anda akan kita bunuh oleh jajaran Resmob Jatanras Polda Jawa Tengah. Kemudian yang terakhir, saya sampaikan terima kasih kepada masyarakat yang telah memberikan informasi kerjasama sehingga pengungkapan kasus ini bisa kita laksanakan dengan baik. Dan ini merupakan suatu hal yang sangat luar biasa sekali untuk jadi pelajaran bagi para pelaku yang lain, bagi masyarakat untuk selalu berkontribusi kepada jajaran Polda Jawa Tengah khususnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang disampaikan, silakan. Izin Pak Kapolda, saya Udi dari Kuasa Kata Depok. Tadi kan disampaikan pelaku ini mengambil CCTV. Ini mereka itu sebenarnya sudah tahu bahwa ada CCTV atau spontan saat hari itu langsung mengambil atau bagaimana? Terima kasih. Kalau pendidikan dia spontan karena CCTV mungkin ya nanti akan kita pertajam pada saat rekonstruksi yang dipimpin oleh Kapolresta, apakah dia spontan atau tidak pada saat nanti rekonstruksi pengembangan di lapangan. Oke, mungkin yang lain. Dari Detikcom Pak, mau tanya, mereka itu sudah menarget lokasi sejak kapan? Jadi begini, untuk pelaku mereka itu tidak acak. Jadi perencanaan perampokan atau perampasan ini dilakukan 10 hari sebelumnya. Sugiono itu dengan tekad di rumah bibinya itu saya sudah menggambar dengan buang. Jadi buang itu tukang gambar. Mereka adalah tukang gambar pada saat 10 hari pelaksanaan. Jadi kalau tanggal 27 10 hari sebelumnya dia sudah gambar direncanakan ya. Jadi mereka semuanya adalah pelaku kambuan. Yono itu sudah lepas dari Lapas Bekasi 2002. Iwan juga begitu pelaku. Dua-duanya eksekutor. Khusus buang itu tukang gambar. Dan kemarin dia tidak pernah melakukan action ini. Dan kemarin dia ikut action di buangnya tukang gambar. Jadi 10 hari sebelumnya dia dilakukan penggambaran untuk melakukan perampokan di wilayah Cilacap. Oke, silakan yang lain. Terima Eka NNC tanya untuk pemasok atau senjata ini dibeli dari mana dan mana nanti status dari si penjual senjata begitu. Yang pertama, yang kedua, uang yang dirampok ini itu ada bisa dikembalikan berapa Pak, atau memang di sana sudah diasuransikan gitu? Terima kasih. Oke, untuk uang nanti akan kita perdalam terkait dengan penyidikan ya. Ini kan baru permulaan penangkapan terkait dengan tersangka. Terkait dengan barang bukti akan kita kembangkan lagi. Khusus senjata, pertama pada saat dilapor dia tidak punya alut, berarti di situ adalah senjata rakitan. Yang kedua, pemeriksaan awal kepada pelaku bahwa dia di rumah itu sudah punya rumah Giono ya. Jadi ada senjata yang dimodifikasi ada beberapa tempat yang itu berhasil kita amankan. Terkait dengan senjata nanti akan kita kembangkan koordinasi dengan Polres setempat
dalam hal ini adalah jajaran Polda Lampung. Nanti akan kita kembangkan tersendiri. Tetapi kasus pokoknya harus kita tuntaskan hari ini. Oke? Cukup? Aman dari satu. Izin mereka melakukan aksi itu sudah berapa kali dan di mana saja? Jadi untuk Giono itu beberapa TKP. Jadi khusus Giono mana angkat tangan? Nah, itu kambuhan sekali itu. Ada puluhan kali. Jogja ada, terus mana lagi? Jogja 2013. 2013 di Jogja melakukan bersama. Bekasi 2018. Purbalingga di Bekasi 2012. 18. 18 ulangi. Jadi mereka kambuhan.